Kalau openingnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua. Pada kesempatan kali ini, senang rasanya saya Fikri Sapana Madani akan memandu jalannya diskusi, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat menarik, yakni mengenai mahar ataupun mas kawin. Nah, mungkin teman-teman semua, termasuk saya sendiri, masih merasa mahar ini apa sih gitu ya. Mas kawin itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita ada dua narasumber nih ya. Dua narasumber yang akan membahas mengenai tema ini. Yang pertama ada Faris. Halo Faris. Halo, assalamualaikum dulur-dulur semua. Baik. Sehat ya? Senang nih ketemu Fikri. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber kedua ada Azhar, Isfahani Azhar. Ya, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke, Faris dan Azhar tadi mengenai apa yang saya bahas di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi ya, membahas, dan saya pun banyak pertanyaan sebetulnya mengenai tema ini, yakni tema mengenai mahar ataupun mas kawin antara asa dan realita nih. Ini menjadi isu yang berkembang di masyarakat karena banyak masyarakat termasuk saya pribadi terkadang mengalami salah paham gitu ya mengenai mahar dan buku nikah gitu. Saya bingung nih, saya ntar mahar nikahnya mau kayak gimana, terus kalau saya disuruh mahar ini boleh apa enggak gitu, terus punya calon istri misalnya nawar, kita harus gimana. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja mungkin ya, yang pertama Faris nih, menurut Faris sendiri sebetulnya mahar ataupun mas kawin ini tuh apa sih gitu? Oke ya, baik. Nah, sebelum pembahasannya lebih lanjut, kita kan orang Indonesia gitu ya. Kita bahas dulu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan gitu kalau mahar ini adalah pemberian pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang berupa emas, barang ataupun kitab suci dan pada saat akad nikah gitu diberikannya, dan dapat dibayarkan dengan cara kontan ataupun dengan utang gitu ya. Jadi intinya mahar ini itu adalah pemberian laki-laki kepada pengantin perempuan gitu ya. Nah, kalau menurut istilah sendiri, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau duhul. Jadi setelah diadakannya akad, otomatis mahar itu adalah hak pribadi seorang istri gitu. Jadi mahar ini adalah pemberian seorang suami atau seorang calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan seperti itu. Nah, kalau runtut kita membahas ke sejarah tentang mahar gitu ya, pada masa jahiliyah pun mahar ini tuh sudah ada gitu pada saat sebelum Islam datang. Ya, jadi pada saat zaman jahiliyah mahar ini tuh dibayarkannya tidak kepada pengantin perempuannya, akan tetapi kepada ayah ataupun kepada kerabat lelaki dekat perempuan. Karena istilahnya pada zaman jahiliyah itu kan seperti yang kita ketahui ya, wanita itu seringkali direndahkan gitulah. Istilahnya wanita itu pada saat zaman itu tuh diperjualbelikan gitu, didagangkan seperti barang gitu ya. Nah, setelah datangnya Islam, setelah adanya Al-Qur'an, mahar tetap ada, akan tetapi diubah gitulah istilahnya. Jadi asalnya pemberiannya kepada orang tua atau ayah seorang mempelai perempuan, akan tetapi setelah Islam datang, setelah Al-Quran ada, mahar ini tuh diberikan kepada perempuan itu sendiri. Dan dengan datangnya Islam juga, ini tuh mematahkan stigma mengenai rendahnya perempuan seperti itu. Nah, lanjut ke masalah, pasti kan setelah membahas tentang apa sih mahar atau mas kawin itu, pasti pada nanya gitu, hukumnya tuh apa gitu ya. Nah, Iya, hukum dari mahar sendiri itu sebenarnya wajib gitu. Hukum dari mahar ini adalah wajib karena seperti yang kita ketahui juga, karena datangnya Islam itu mengubah kedudukan wanita itu menjadi sama gitu, tidak rendah lagi gitu, tidak seperti barang gitu istilahnya ya, yang diperjualbelikan. Nah, maka dari itu mahar ini wajib hukumnya gitu ya, karena adanya akad nikah dan adanya hubungan badan antara suami istri. Jikalau tidak ada akad nikah ataupun tidak ada hubungan badan antara suami dan istri, jadi mahar itu tidak diwajibkan. Karena adanya hubungan badan dan adanya akad nikah juga,
Maka dari itu mahar itu adalah wajib seperti itu. Mhm. Namun kewajibannya ini tuh tidak termasuk ke dalam rukun nikah gitu, rukun sah nikah. Karena rukun sah nikah menurut kitab Fathul Wahhab ada 5, yaitu jauzun, wa jauzatun, waliyun, wasahidani, dan wasgotun gitu. Jadi nggak ada dalam rukun nikah itu nggak ada yang namanya mahar. Ini juga dijelaskan gitu ya tentang mahar itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kesetiaan, penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Nah, maksudnya ayat ini tuh berpesan kepada semua orang, khususnya para suami, untuk tidak mengambil hak si calon istri tersebut. Karena setelah mahar itu diberikan, ya mahar itu adalah hak pribadi seorang istri gitu. Nggak bisa kita ambil gitu. Bahkan si mertua juga ataupun wali dari perempuan juga tidak bisa mengambil mahar tersebut. Seperti itu, Fikri. Oke. Jadi Nah. walaupun wajib gitu, tapi itu bukan bagian dari rukun nikah gitu, Fikri. Oke. Ada hal yang menarik tadi. Jadi sebetulnya mahar ini ternyata udah ada dari zaman jahiliyah dulu ya, Faris ya. Iya, Jadi zaman betul jahiliyah dulu udah sekali. ada mahar, tapi dengan adanya Islam ternyata membawa perubahan dan memberikan stigma yang lebih positif bahwa wanita tidak direndahkan gitu ya. Dan tadi juga Iya, betul. ada satu informasi yang saya dapat bahwa ternyata mahar itu tidak masuk ke dalam rukun ya, Iya, tapi sifatnya wajib gitu ya, dalam akad nikah itu iya pasti betul. ada mahar gitu ya. Nah, Iya. tadi saya udah tahu nih pengertian lalu hukum ternyata bagaimana dalil-dalil. Nah, sebetulnya batasan nih, karena banyak juga gitu ya yang bertanya, Iya, iya. apakah mahar ini tuh ada minimalnya nggak sih gitu, atau ada Iya, maksimalnya iya. berapa? Misalnya Pasti sih. minimalnya harus 10 juta kah atau harus gimana gitu? Iya, ya, ya untuk batasan gitu ya. Hmm. Ya kalau dalam dalil gitu, dalam nas itu nggak ada batasan untuk mahar gitu ya. Nah, bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali pun juga mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal. Yang terpenting mahar itu ada nilainya, baik nilai kegunaan ataupun nilai harganya gitu ya istilahnya. Yang penting bernilai gitu. Tidak mesti ada batasan minimal ataupun batasan maksimal gitu ya. Nah, karena perlu diketahui juga pada saat zaman Rasulullah dulu sebelum beliau menjadi rasul ya, sebelum beliau menjadi rasul, beliau itu mas kawinnya itu berupa 12,5 ons emas dan puluhan unta. Berarti itu seharga ratusan juta mungkin ya. Namun setelah beliau menjadi nabi, setelah beliau menjadi rasul, mas kawinnya itu hanya berupa 12 ukiah dan 1 nasi atau sama dengan 500 dirham. Ya, kira-kira diperhitungkan sebesar 16,5 juta rupiah kalau sekarang diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau untuk batasan sih tidak ada. Yang penting seperti hadis Nabi bilang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah gitu. Yang penting itu memudahkan gitu istilahnya, Fikri. Jadi nggak ada batasan harus berapa minimal ataupun berapa maksimalnya seperti itu. Ya, nah itu yang jadi persoalan saat ini. Mengapa asa dan realita itu tidak sejalan? Karena mungkin banyak pada saat ini para calon pengantin wanita yang tidak dalam tanda kutip melaksanakan memudahkan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi informasi baru khususnya buat kita gitu ya, pembahasan yang tadi. Karena saya pindah ke Azhar gitu ya. Boleh. Melihat kondisi di Indonesia sendiri gitu ya. Kalau tadi Faris lebih ke dalam perspektif Islam, melihat di Indonesia sendiri ada banyak sekali fenomena-fenomena unik gitu ya, yang menurut masyarakat itu aneh, tapi sebetulnya menimbulkan pertanyaan gitu ya. Banyak sekali tipe-tipe mas kawin atau mahar yang digunakan. Nih contohnya yang pertama itu adalah ada seorang warga Indonesia menggunakan mahar kain kafan gitu ya. Jadi kain kafan ini pun menurut wanita tersebut yang bernama Aryati, dia ingin menggunakan kain kafan ini dari pemberian suaminya dengan tujuan agar dipakai ketika nanti dia wafat. Nah, ini ada filosofinya nih, unik juga. Lalu yang kedua ada yang
menggunakan mahar babi guling gitu ya. Meskipun ini mungkin adat istiadat golongan mana gitu ya, tapi ada juga yang menggunakan babi guling ini sebagai satu persembahan pernikahan gitu ya. Nah, ini pun ada dan digunakan dalam keluarga gitu ya. Lalu juga ada yang menggunakan mahar secangkir kopi. Ini kan unik gitu ya. Secangkir kopi dijadikan mahar gitu ya, jadikan mahar kepada wanitanya. Jarang kita temui adalah menggunakan hafalan surat Ar-Rahman nih. Mungkin jadi impian banyak orang. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu pun masih beberapa saja gitu ya, Azhar. Sebetulnya kalau mahar itu sendiri ada bentuk atau jenis yang ditentukan nggak sih gitu? Bicara soal tadi yang disampaikan oleh Fikri, jenis dan bentuk mahar itu sebenarnya ada. Yang pertama itu mahar musamma. Nah, mahar musamma ini adalah mahar yang disebutkan dalam akad dan langsung biasanya itu disebutkan dalam akad tersebut. Misalnya kan akadnya itu dengan mahar seperangkat alat sholat. Kalau di Indonesia kan terkenalnya dengan seperangkat sholat atau Al-Quran, lalu dibarengi dengan sedikit perhiasan seperti itu. Ya, emas kan biasanya seperti itu. Namun pertanyaan Fikri yang tadi kan itu cukup unik tuh. Jarang-jarang gitu ada mahar secangkir kopi, lalu ada kain kafan, lalu juga tadi ada dengan hafalan Quran. Nah, itu menurut Islam itu boleh-boleh saja selama si pihak suami atau istri itu memiliki kesetujuan masing-masing seperti itu. Jadi kan di dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang, tapi namun bukan berarti pas kawin itu juga harus berupa barang. Maka bisa menggunakan jasa. Dalam hadis Muslim itu disebutkan seperti itu. Lalu Nabi SAW itu bersabda, "Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Quran." Nah, ini kan termasuk tadi dalam pertanyaan Fikri tuh yang tentang dengan mahar menghafal Al-Quran. Nah, itu kan sudah termasuk dalam hadis Nabi, itu sangat diperbolehkan malahan karena mengajarkan kebaikan terhadap calon mempelai istri. Lalu bicara soal jenis dan bentuk juga ada juga dalam jenis tadi mahar musamma itu ada dibagi lagi dua jenis. Yang pertama itu musamma muazzal, yakni mahar yang langsung atau segera diberikan oleh calon mempelai suami kepada istri. Jadi di istilahnya itulah dibayar dengan kontan secara langsung lah seperti itu. Lalu yang keduanya itu ada musamma dan musamma ghair muazzal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk atau jumlahnya, akan tetapi pembayarannya itu ditangguhkan. Atau mungkin lebih simpelnya itu dicicil. Ada kan di Indonesia yang sering orang yang tidak berkecukupan, namun tetapi mempelai istrinya itu memiliki keegoisan gitu untuk mahar dirinya itu dengan harga yang ini gitu. Nah, itu bisa saja kan didiskusikan dengan calon mempelai istrinya itu, saya bisa melunasi ini, tapi dengan ini musamma ghair muazzal ini gitu maharnya. Nah, lalu yang kedua itu mahar mitsil atau mahar yang jumlahnya dan bentuknya itu menurut jumlah tidak disebutkan dalam akad tersebut. Biasanya kan kalau seperti itu maharnya itu belum ditentukan oleh si pihak dan suami istri, itu belum didiskusikan lah intinya. Nah, biasanya kalau belum didiskusikan seperti itu, kan mereka itu bingung atau si calon mempelai istrinya itu bingung. Apakah misalnya saya memberikan mahar segini terlalu memberatkan untuk calon suaminya, dan si suaminya juga apakah sanggup menyanggupi. Nah, biasanya itu menggunakan atau tidak disebutkan jumlahnya itu termasuk mahar mitsil. Biasanya mahar mitsil ini diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, misalnya bibi, paman, atau boleh tetangga juga.
dan mengingat status sosialnya, kecantikan dan sebagainya. Nah, lalu Fikri, mahar micil ini diwajibkan dalam 3 kemungkinan. Yang pertama dalam keadaan suami tidak menyebutkan, tadi kan sudah disebutkan, tidak disebutkan dalam akad nilai atau jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Lalu yang kedua, suami juga menyebutkan mahar musamma. Namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. Nah, ini tadi termasuk pada pertanyaan Fikri yang dilontarkan mengenai mahar dengan apa tadi, babi apa? Babi guling. Mungkin itu Babi tradisi guling. Kan itu dalam syarat mahar itu tidak diperbolehkan kan, yang diperbolehkan itu barang suci. Jadi maharnya itu termasuk tidak sah gitu, karena ada kecacatan dalam maharnya karena tidak suci. Kan babi itu diharamkan dalam Islam. Iya. Oke, nah lalu tadi diwajibkan mahar micil itu yang ketiga, suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami itu berselisih dan jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak diselesaikan. Jadi masih ada perbincangan gitu antara mahar itu disetujui atau tidak gitu. Jadi bisa mahar micil gitu. Ya seperti itu Fikri. Oke, nah sedikit ada gambaran mengenai perspektif dalam Islam mengenai bentuk gitu. Jadi artinya ada tidak terbatas gitu ya bentuk ini, apakah harus emas saja, ada juga tadi jasa pun dalam hadis ternyata diperbolehkan gitu ya, ada hafalan mana, tapi perlu diperhatikan tadi yakni barang milik sendiri dan juga apa tadi, barang suci gitu ya, betul Azhar ya. Nah tapi ada pertanyaan juga gitu, sebenarnya ai mahar sama mas kawin itu ada syarat-syaratnya nggak sih, maksudnya harus tadi kan boleh jasa gitu ya, boleh jasa, terus juga boleh hafalan Al-Quran. Nah sebenarnya syarat-syarat lain itu apa aja sih gitu buat orang-orang yang mungkin saya sendiri belum paham gitu, syarat-syarat mahar itu tuh sebenarnya apa aja gitu. Yang saya ketahui sih tentang syarat-syarat mahar itu, yang pertama itu harta atau benda yang berharga yang bisa jadikan mahar bagi calon istri itu harus bermanfaat, yang pertama itu, dan memiliki harga yang tinggi atau sedikit pun itu boleh. Tapi kalau misalnya tadi kan ya cuma memiliki harga yang sangat tinggi lalu ada kecacatan seperti tadi si barangnya itu tidak suci, kan itu sama saja itu tidak sah akadnya kalau menurut Islam seperti itu. Lalu yang kedua kan tadi barangnya harus suci. Nah itu kan tidak boleh gitu yang berbau seperti ya. Ada kejadian di mana ya, kalau satu di Jawa Timur yang si akadnya itu memakai minuman tradisional. Nah, minuman tradisional itu kan mengandung alkohol nih. Kan itu sudah jelas masuk ke kamar, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu harus milik sendiri, syaratnya itu. Jadi kalau pikir ntar ingin meminang seorang atau wanita gitu, janganlah gitu, gue minjem mobil lah buat dijadiin mahar. Nah, itu tidak. Karena harus milik sendiri dulu. Aduh, parah sih kalau gitu ya. Oke. Oh jadi mahar itu kita nggak boleh pinjam dulu gitu, pinjam barang siapa atau pinjam uang dulu buat beli mahar, itu nggak boleh berarti? Ya kalau diusahakan sih harus sendiri dulu gitu, memiliki sendiri. Iya. Oh karena nantinya tuh itu buat istri kita gitu ya. Kalau kita minjam ke orang lain berarti itu secara tidak langsung udah milik hak istri orang lain gitu ya. Gitu. Iya, langsung orang lain sama Fikri kalau Oke. Betul. Lu tadi sedikit melaksanakan survei gitu ya, sama beberapa audiens di Instagram khususnya, kita menyebar poster gitu ya. Ada beberapa pertanyaan titipan dari masyarakat sosial gitu ya. Mungkin ini pun yang terjadi di sosial. Nah, ini Faris. Jadi bagaimana sebenarnya jika wanita itu meminta mahar tinggi gitu? Ada yang bertanya, boleh nggak sih sebenarnya wanita itu meminta mahar tinggi gitu? Oke, untuk wanita meminta mahar tinggi, tentu ini kayak berat gitu. Laki-laki pasti pikir, aduh gitu ya, aduh ya. Tapi gini ya, sah-sah aja gitu ya. Kalau menurut Vicky ya boleh-boleh aja wanita itu meminta mahar yang tinggi gitu kepada calon mempelai pria gitu.
Ya, akan tetapi ya kita harus balik lagi gitu kalau eh, seharusnya mahar itu karena sebaik-baiknya mahar itu kan seperti hadis Nabi itu sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah gitu. Seharusnya bisa mempermudah gitu bagi kaum prianya agar tidak memberatkan untuk masalah mahar tersebut. Nah, biasanya juga Fik nih ya, bahkan adanya kayak dari keluarga pihak perempuannya sendiri, kamu mintalah mahar, misalkan Fikri nih, kamu mintalah ke si Fikri itu maharnya berupa apa gitu istilahnya, yang memberatkan lah istilahnya. Iya. Ya perlu kita ketahui juga gitu bahwa sebenarnya urusan mahar itu ya urusan kedua mempelai gitu. Pihak keluarga itu tidak bisa ikut campur di dalamnya gitu. Akan tetapi harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maksudnya tuh antara kedua mempelai seperti itu. Nah, jadi sah-sah aja, tapi ya harus mempermudah gitu istilahnya, karena perlu kita ingat juga bahwa wanita itu berkah jikalau ia mempermudah urusan maharnya di hari pernikahannya kelak gitu. Jadi ya seharusnya mempermudah. Nah, di sini tuh perlu digarisbawahi juga, mempermudah tuh bukan berarti murah gitu ya, dimurah-murahkan gitu. Enggak gitu juga gitu. Ya misalkan gini lah, Fikri nih, Fikri itu misalkan jadi MC profesional gitu ya, yang penghasilannya 1 bulan bisa nyampe lah 500 juta gitu istilahnya. Nah, pihak mempelai wanitanya minta ke Fikri itu, yang panggilnya sayang ya mungkin ya, yang mintalah buat mahar tuh 50 juta. Ya otomatis itu mempermudah lah, mudah bagi Fikri gitu ya, karena kemudahan itu relatif gitu. Nah, kecuali kalau Fikrinya pengangguran gitu, lentang-lantung, buat makan aja susah gitu, apalagi dimintai mahar begitu memberatkan gitu, 50 juta. Iya. Waduh, bingung kan gitu ya Iya. jatuhnya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, berarti ada satu poin yang bisa didapat bahwa lagi-lagi melibatkan suatu kesepakatan gitu ya. Artinya mahar antara asa dan realita ini mungkin perlu dilibatkan yang namanya kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya. Bahkan tadi menurut Faris sendiri bahwa mempermudah itu sangat relatif, ada menyesuaikan dengan penghasilan, menyesuaikan dengan pekerjaan yang dimiliki oleh calon pengantin prianya itu gitunya. Nah, kemampuan betul. Nah, sekarang yang jadi persoalan kayak gini nih. Azhar, mungkin saya lempar ke Azhar gitu ya. Sekarang gini persoalannya, Jar. Bagaimana jika laki-laki gitu ya merasa keberatan dengan mahar yang diminta oleh perempuan gitu. Tadi kan kata Faris itu sudah dibilang bahwa sah-sah saja ketika relatif mempermudahnya itu. Nah, sekarang bagaimana kondisinya jika malah laki-lakinya sendiri tuh kaget gitu, merasa keberatan. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya, kalau misalnya kan tadi sebaik-baiknya sih mahar memudahkan lah seperti itu tadi yang dikatakan sebagai Pak. Tapi kalau si prianya ini terasa keberatan, lalu bisa berdiskusi lagi dengan si calon istrinya tersebut. Nah, lalu si maharnya tersebut bisa juga dilakukan dengan mahar sama goir muazal yang tadi saya jelaskan. Jadi si maharnya itu bisa dibayar secara berangsur gitu, secara kecil, tidak langsung secara kontan. Nah, namun misalnya si mempelai wanita itu bisa menolak ketika diajak berhubungan intim karena si maharnya itu belum tentu dibayarkan oleh si calon prianya gitu, seperti itu. Karena dicicil gitu ya, Jar. Iya, gitu. Kalau misalnya si pria tidak sanggup bayar, ya bisa dengan dicicil maharnya, tapi dengan konsekuensi ketika dia ingin mengajak berhubungan suami istri, ketika istrinya menolak, ya dia harus menerima karena maharnya itu belum bisa dibayarkan secara total, seperti itu. Jadi itulah mungkinnya gambaran untuk para pria gitu ketika ditampakkan dengan suatu permintaan mahar yang tinggi, lagi-lagi perlu ada komunikasi. Nah, karena ini forumnya adalah Baskom gitu ya, membahas seputar komunikasi, artinya dalam hal mahar pun perlu ada komunikasi yang penting di dalamnya gitu ya. Yang jadi persoalan itu sekarang mungkin ada pertanyaan juga dari audiens kita bahwa ada cerita nih ya dari salah satu audiens yang memberikan pendapat gitu ya hasil kuesioner kita bahwa
boleh nggak sih sebenarnya mahar yang telah mahar yang telah diberikan itu ternyata dijual gitu. Nah, ini sebenarnya kondisinya pandangannya itu seperti apa gitu. Nah, gimana coba kira-kira? Oke. Untuk masalah mahar dijual gitu ya, ya kita harus ketahui dulu alasannya apa gitu. Ya alasannya mungkin kalau di realita di Indonesia gitu ya, paling mentoknya di kebutuhan ekonomi gitu jatuhnya ya. Paling balik lagi ke ekonomi gitu, kebutuhan sehari-hari ya. Boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja asal ada namanya kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Ada obrolan, ada komunikasi dulu antara kedua belah pihak ya. Sebagai mahar kan itu adalah hak pribadi seorang istri gitu ya. Seorang suami tidak bisa semena-mena tanpa seizin istri menjualnya begitu saja, kecuali emang ada kesepakatan antara suami dan istri tersebut. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Namun mungkin nantinya jikalau itu boleh diganti juga, diharuskan diganti juga. Misalkan sekarang dipakai untuk beli bahan makan ataupun beli kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ya mungkin kedepannya bisa juga untuk diganti gitu oleh si seorang suaminya gitu kepada sang istri. Kalau Azhar sendiri gimana melihatnya? Ya itu kan kalau meskipun misalnya ingin dijual, ya itu udah jadi hak pribadi istri gitu. Suami juga tidak bisa melarang, orang tua si istrinya juga tidak bisa melarang karena itu sudah menjadi hak istri. Namun ada baiknya mas kawin harus dipelihara gitu sebagai tanda cinta gitu kepada suami dan istri gitu. Ya ada baiknya kalau misalnya ada ini sedikit rezekinya gitu, bisa itu diganti kembali si mahar. Saya bagi ke Faris. Jadi gini, Faris, mengenai fenomena mahar ini banyak laki-laki yang merasa was-was, banyak wanita yang merasa was-was ketika masalah mahar ini nanti ketika mau menikah. Nah, jadi sebetulnya kita itu harusnya sebenarnya hidup atas harapan atau sebetulnya harapan itu yang mesti hidup gitu mengenai mahar ini. Aduh, harapan gitu ya. Masalah harapan tuh pasti, kesannya tuh gimana gitu ya harapan. Nah, gini ya kalau menurut Faris sendiri gitu ya, harapan itu dalam diri manusia harus tetap hidup. Kenapa demikian? Karena dengan harapan itu kita bisa mengejar gitu, kita ada usaha gitu untuk mengejar harapan tersebut. Namun kita harus siap-siap juga gitu. Istilahnya ketika asa kita tuh tidak sesuai dengan realita tuh kita harus siap gitu. Misalkan ada calon mempelai wanita gitu. Saya berharap semoga nanti maharnya dikasih mobil apa gitu istilahnya. Itu sah-sah saja gitu, tapi perlu kesiapan gitu. Kalau nantinya tiba-tiba harapan tersebut tuh tidak sesuai dengan realita yang terjadi, karena ya kita harus percaya juga gitu bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik bagi kita. Seperti itu Fikri. Jadi ya harapan ya must go on gitu. Iya. Artinya boleh berharap, tapi lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah, di mana Allah lah yang memberi rezeki, yang memberi jalur, karena mau bagaimanapun ketika ada jalan pasti dimudahkan begitu Faris ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini, yang pengen mahar apa, berdoa aja karena mudah-mudahan Allah bisa memudahkan gitu ya. Amin. Amin. Rasa dirasa gitu ya. Obrolan demi obrolan kita bahas gitu ya. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan gitu ya, karena terbatas oleh waktu juga. Jadi saya persilahkan untuk Azhar mungkin ya memberikan closing statement-nya dalam pembahasan kita pada kali ini. Silakan. Ya, pada sahabat-sahabat semua yang ingin ntar menikah, diharapkan kepada calon istri itu tidak memberatkan lah, karena sebaik-baiknya mahar itu kan mempermudah si mempelai pria gitu seperti itu. Lalu untuk kedepannya ketika ingin ntar meminang atau menikah dengan seseorang, perhatikan juga syarat-syarat mahar tersebut. Kan tadi ada kejadian seperti babi itu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya dari Faris silakan closing statement. Closing statement saya sih singkat aja gitu ya. Intinya benar kata Azhar yang tadi, mahar itu tidak harus memberatkan bagi siapapun, perlu adanya kesepakatan antara kedua mempelai, dan di sisi lain
tidak menganggap rendah gitu wanita, karena mentang-mentang mempermudah direndahkan lah, nggak boleh gitu juga. Dan untuk masalah mahar ini perlu kajian lebih mendalam lagi gitu ya istilahnya, karena kita ketahui pemahaman Islam itu luas, nggak sempit gitu. Jadi masih banyak perlu pendalaman yang lebih dalam lagi, perlu kajian yang lebih dalam lagi mengenai mahar ini. Jadi untuk rekan-rekan milenial di sana, intinya sih untuk harapan boleh saja gitu, tapi kalian harus memikirkan dan harus mempersiapkan konsekuensinya itu. Seperti itu sih. Oke. Fikri. Oke, baik. Terima kasih Faris dan Azhar pada kesempatannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan sekali lagi untuk kita dan terus untuk saya sendiri tidak merasa cukup. Artinya banyak kajian yang lebih luas mengenai mahar dan mas kawin ini gitu ya. Nah, sekali lagi untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Intinya tetap mencari informasi seluas mungkin, mencari kajian-kajian yang lebih luas dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah nantinya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Faris dan juga Azhar yang telah meluangkan hadir di kesempatan kita kali ini. Terima kasih Faris. Oke. Terima kasih Azhar. Terima kasih. Oke, atas nama pribadi Fikri Safanudani dan juga rekan-rekan tim dan juga teman-teman, mohon maaf undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.